Yesus tidak pernah menjanjikan kita suatu kehidupan yang aman, damai, tenang, serba nyaman di dunia seperti yang dialami oleh para murid. Mereka berjuang untuk mewartakan imannya, untuk percaya kepada Yesus. Tapi justru kalau kita melihat apa yang membuat mereka berani untuk menahan penderitaan itu, apa yang membuat mereka berani untuk tetap setia meskipun mereka dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh, tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Maka kita pun di dalam hidup kita sehari-hari juga sepatutnya menampakkan iman kita akan Yesus Sang Roti Hidup lewat semangat kita di dalam menghayati, menjalani hidup kita. Di dalam kekuatan yang kita terima ketika kita menjalankan tugas kita, perutusan kita di dunia ini. Maka kita senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita dapat sungguh merasakan Yesus yang hadir di dalam diri kita, yang kita sambut di dalam Ekaristi Kudus yang menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan yang senantiasa menjadi kekuatan kita menjalankan tugas-tugas kita. Semoga lidahku bernyanyi memuji Engkau, semoga bibirku bersorak bermadah kepadamu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para romo, suster, ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini. Kita menyadari akan belas kasih Allah, akan rahmat kekuatan yang kita terima di dalam sakramen ini. Dan kita dengan penuh kerendahan hati, kita mohon pengampunan dari Allah atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami telah Kau beri iman kepercayaan. Semoga berkat bantuan-Mu itu, kami bangkit bersama Putra-Mu yang tunggal dan hidup mulia selamanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dan dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering
dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau kita melihat ada pembagian sembako gratis atau makanan gratis, biasanya yang ikut akan sangat banyak. Bahkan beberapa peristiwa terjadi sampai orang berdesak-desakan, sampai ada yang terluka. Kita tentu bisa mengerti bahwa orang sungguh-sungguh mencari yang namanya makanan, ya, mencari yang namanya kehidupan. Dan hari ini Tuhan menawarkan kepada kita kehidupan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Tuhan Yesus menjadi sumber kehidupan bagi kita, orang-orang yang dengan rendah hati mau datang kepadanya. Dan Dia sendiri memberi jaminan keselamatan, jaminan kehidupan kepada kita. Tapi menarik kalau kita perhatikan bacaan pertama hari ini. Bagaimana orang yang mengikuti Yesus mengalami penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh. Lalu kita mungkin bertanya, di mana kehidupan itu? Yesus menjanjikan kita kehidupan, tapi kok para murid justru mengalami penganiayaan? Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan, menjadi jaminan keselamatan, menjadi roti hidup bagi kita. Dan ini kita sungguh-sungguh rasakan lewat iman kita, lewat bagaimana kita menyadari peranannya sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan kita suatu kehidupan yang aman, damai, tenang, yang serba nyaman di dunia, seperti yang dialami oleh para murid. Mereka berjuang untuk mewartakan imannya, untuk percaya kepada Yesus. Tapi justru kalau kita melihat apa yang membuat mereka berani untuk menahan penderitaan itu, apa yang membuat mereka berani untuk tetap setia meskipun mereka dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh, tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Maka kita pun di dalam hidup kita sehari-hari juga sepatutnya menampakkan iman kita akan Yesus Sang Roti Hidup lewat semangat kita di dalam menghayati, menjalani hidup kita. Di dalam kekuatan yang kita terima ketika kita menjalankan tugas kita, perutusan kita di dunia ini. Maka kita senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita dapat sungguh merasakan Yesus yang hadir di dalam diri kita.
yang kita sambut di dalam Ekaristi Kudus yang menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan yang senantiasa menjadi kekuatan kita menjalankan tugas-tugas kita. Semoga kita selalu dikuatkan di dalam menjalankan perutusan itu. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang telah ditebus dengan darah-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita abadi, dalam misteri Paskah Putra-Mu, maut diubah menjadi pangkal hidup abadi. Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau bantu dalam kehidupan sekarang di dunia, dan kelak Kau antar memasuki sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.